Ustadz, saya mohon. Di awal film, kita akan diperlihatkan oleh kediaman Ustadz Busro yang begitu ramai orang datang untuk meminta pengobatan, mendapatkan jodoh, dan penglaris dalam usaha ataupun berdagang. Berkedok Islami, Ustadz Busro menggunakan ilmu hitamnya untuk mengobati pasiennya. Nanti malam balik lagi sini ya, bekas makan orang kita. Saya Pak Ustadz. Nah, makanya turutin apa yang saya ngomong, ya? Balik. Lalu, scene pindah ke dua orang sepasang kekasih yang akan segera menikah. Ia bernama Dodi dan Vira. Sambil menyetir, Dodi teleponan dengan temannya yang sekarang sudah menjadi orang kaya. Karena asik teleponan, Dodi sampai tak memperhatikan jalan. Akhirnya, mereka pun kecelakaan dan menabrak sebuah pohon. Dodi. Kembali ke Ustadz Busro. Dia di rumah sedang menghitung hasil sumbangan dari para pasien. Dan sang istri nampak begitu mendukung dengan apa yang dilakukan oleh Ustadz Busro. Bagiin dulu dong, Bang. Abang tahu aja kalau orang punya simpenan. Bukan simpenan tuh. Udah deh. Udah nggak apa-apa, kamu ambil aja nih. Makasih ya, Bang. Makasih. Namun, Ustadz Busro juga rajin memberikan sedekah untuk para warga, berupa bahan sembako. Kemudian datanglah seorang pemuda bernama Ahmad dan istrinya Sevi. Karena Ahmad bukanlah pemuda yang biasa, Ustadz Busro langsung menyadari jika Ahmad bukanlah orang sembarangan. Sih, apa kelihatannya dia mau? Rencananya Ahmad dan istrinya akan mencari kontrakan di kampung ini. Namun ia merasa ada yang aneh. Pasalnya hari sudah menunjukkan waktu sholat asar, namun tak terdengar suara azan. Bahkan tak ada satupun orang yang pergi ke surau. Pada kemana? Masya Allah. Akhirnya mereka berdua pun mendapatkan kontrakan milik Ibu Salma. Lalu scene pindah ke Dodi yang sudah berada di rumah sakit dengan kondisi luka parah. Namun Dodi harus menerima kenyataan pahit lagi karena calon istrinya kakinya rusak parah dan harus segera diamputasi. Gimana keadaan calon istri saya, dok? Pada saat saya bilang ada yang gak beres, dok, sama calon. Calon istri Anda selamat. Kedua kaki calon istri Anda diamputasi. Bertawakal pada Tuhan. Di kontrakan, Ustadz Busro sedang mengawasi Ahmad dari luar dan menganggap jika Ahmad adalah seorang dukun yang dapat mengancam karirnya di desa ini. Malamnya, Ahmad seperti mendapat kiriman gendam dari seseorang. Untunglah Ahmad segera menyadarinya dan gendam itu gagal menyerang Ahmad. Dia mau berbuat jahat. Dia tadi Paginya, Vira harus menerima kenyataan pahit karena kakinya harus segera diamputasi. Karena di dunia medis, kaki Vira sudah tak mungkin diselamatkan lagi. Kaki aku mau dipotong. Nggak ada. Mari. apa nggak ada cara lain? Lalu, kamu digegarkan dengan adanya sebuah sesajen yang berada di bawah pohon. Ustadz Busro mengingatkan pada warga jika menyembah selain Allah adalah perbuatan syirik dan tidak boleh dilakukan. Di sini, para warga mulai beranggapan jika yang melakukan perbuatan syirik ini pasti orang dari luar kampung. Karena pasalnya selama ini mereka selalu menurut apa yang dikatakan Ustadz Busro untuk tidak melakukan perbuatan syirik. Ini kan nggak mungkin, Pak Ustadz. Nggak mungkin dia dukun, Pak Ustadz. Ya, gitu, tolong kalian selidiki. Tolong lapor sama saya, ya? Baik, Pak Ustadz. Baik, Pak. Ahmad yang melihat hal itu langsung berkata pada istrinya jika mereka pasti akan menjadi sasaran fitnah, padahal bukan merekalah pelakunya. Malamnya sesajen itu ada lagi, dan kebetulan Ahmad dan istrinya sedang lewat.
Tapi bukannya langsung membuang sesajen itu, Ahmad dan istrinya malah berdoa di depannya. Para warga yang melihat hal itu langsung menuduh Ahmad jika dialah pelakunya yang telah melakukan perbuatan syirik. Kembali ke Dodi dan Vira. Karena tak mau diamputasi, Dodi membawa Vira ke pengobatan alternatif, yaitu ke tempat Ustadz Busro. Dodi mencoba meyakinkan Vira jika Ustadz Busro adalah orang pintar dan sudah banyak yang sembuh setelah berobat padanya. Sampainya di sana, Ustadz Busro langsung mengobati kaki Vira dengan membacakan bacaan mantra. Seketika kaki Vira yang awalnya mati rasa kini dapat merasakan lagi. Apa yang kamu rasakan? Kok jadi hangat? Sebelumnya mati rasa. Alhamdulillah, Fir. Tapi syaratnya dia harus dekat dengan saya. Kamu harus 10 kali terapi. Gak apa-apa Pak Ustadz. Ustadz Busro mengatakan jika Vira ingin sembuh total, ia harus rawat inap. Karena dalam sehari Vira harus menjalani 10 kali terapi. Dan ada satu syarat lagi, ia tidak boleh dijenguk oleh siapapun. Meskipun awalnya sempat curiga, akhirnya Dodi mengiyakan jika Vira harus dirawat inap. Di kontrakan, Ibu Salma memberitahu Ahmad jika anaknya Titin sedang kerasukan. Jadi anaknya Ibu Salma ini mengidap gangguan jiwa setelah ia diputus oleh pacarnya. Kemudian Ustadz Busro mulai menterapi Vira. Ia menyuruh Vira masuk ke dalam kamar. Namun hal yang tak diinginkan terjadi. Bukannya diterapi, Ustadz Busro malah menggauli Vira, bahkan ketika kondisinya sedang sakit. Katanya mau diterapi. Ayo sini, jangan takut. Di sisi lain, Ahmad sedang meruqyah Titin, anak Ibu Salma. Namun, para warga malah melaporkan hal itu pada Ustadz Busro. Lalu, Ustadz Busro datang. Ahmad dilarang melakukan pengobatan tanpa izin Ustadz Busro karena dapat dianggap melakukan perbuatan syirik. Kali ini, Ahmad benar-benar diusir dan ia harus segera meninggalkan kampung ini. Saya ada keluar. Udah Pak Ustaz, usir aja dia Pak. Suami saya sebelum ngaji. Ini Pak. Ketika Ahmad akan pergi, Ibu Salma memberitahu jika di kampung ini ada 2 orang lagi yang menderita sakit seperti Titin dan mereka semua seumuran. Ia mengira hal ini pasti ada hubungannya dengan Ustadz Busro. Bahkan beberapa hari lagi Ustadz Busro akan menghancurkan masjid-masjid di kampung ini. Karena baginya sholat di rumah lebih mulia dan suara azan hanya akan mengganggu tetangga mereka yang non-muslim. Mendengar hal itu, Ahmad mengurungkan niatnya untuk pergi dari kampung itu karena ada amanah yang harus diselesaikan. Masya Allah. Di sisi lain, Ustadz Busro masih terus menggauli Vira hingga kejiwaan Vira terganggu. Kemudian Ustadz Busro akan menterapi Vira lagi. Namun tiba-tiba ia muntah darah. Ia tahu ini pasti perbuatan dari Ahmad. Ia pun langsung mendatangi Ahmad untuk menantangnya. Lalu Dodi datang untuk melihat keadaan Vira. Walaupun sempat dicegah oleh anak buah Ustadz Busro, Dodi tetap menerobos dan berhasil masuk ke dalam rumah. Dodi hampir tak percaya dengan apa yang ia lihat. Vira tampak stres dan mentalnya terganggu. Kemudian Vira mengaku jika dia telah digauli oleh Ustadz Busro. Sontak Dodi pun terpukul mendengar hal itu. Sekarang kamu bilang apa ya? Terjadi sama kamu, Fir. Aku benar-benar dipaksa. Kembali ke Ustadz Busro, ia menuduh jika Ahmad adalah seorang dukun dan mereka pun akhirnya adu kekuatan. Atas izin Allah, akhirnya Ahmad berhasil mengalahkan Ustadz Busro dan semua kebusukannya akhirnya terbongkar. Film ini berakhir dengan Ustadz Busro yang dibakar hidup-hidup oleh para warga dan film pun tamat. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari film ini.